محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan di muqaddimah khutbah kita ada di surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah menginginkan kita ketika kita bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Takwa kita tahu artinya adalah imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah ingin pada saat kita melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan semua yang dilarang itu betul-betul haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Bagaimana caranya? Semua sangat tergantung pada rasa. Rasa akan sangat menentukan, rasa yang ada di dalam hati kita amat sangat menentukan apakah takwa kita kepada Allah hanya sekedar takwa atau betul-betul takwa yang haqqa tuqatih. Rasa. Bicara tentang rasa, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak akan mungkin hidup tanpa rasa. Rasa itu amat sangat melekat dengan kehidupan kita. Bahkan dalam segala urusan, rasa itu selalu menjadi fokus. Anak-anak kita yang tadinya SMA kemudian kuliah pasti bertanyaannya, gimana rasanya jadi mahasiswa? Ketika menikah, gimana rasanya menjadi suami? Ketika sudah punya anak, gimana rasanya jadi ayah? Selalu rasa. Karena memang rasa itu tidak pernah bisa lepas. Kita tidak akan mungkin hidup tanpa rasa. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya tidak ada rasa dalam hidup. Rasa bicara soal hati. Nah, bicara soal rasa ini, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita menemukan ada dua jenis rasa dalam hidup, yaitu rasa senang dan rasa susah. Selain senang dan susah, kelak nanti akan kita lihat tidak lebih dari cabang atau turunan dari rasa senang dan susah. Kita mengenal ada sukacita, riang gembira, bahagia, rindu, cinta. Itu adalah cabang turunan dari rasa senang. Tapi kalaulah kita merasa sedih, resah, gelisah, takut, cemas, khawatir, jengkel, mangkel, kecewa, itu adalah cabang turunan dari rasa susah. Nah, bicara tentang rasa ini, kebanyakan manusia berhenti hanya sebatas senang dan susah. Dan inilah yang kelak nanti akan jadi masalah. Dunia ini penuh dengan hiruk pikuk, dunia ini penuh dengan fitnah. Ketika manusia bicara soal rasa, berhenti hanya pada senang dan susah. Dan orang menganggap senang itu enak, susah itu tidak enak. Maka apa yang akhirnya terjadi pada kehidupan manusia?
Mereka mengejar senang, tidak mau susah. Manusia punya anggapan, saya akan senang kalau uang saya banyak. Maka apa yang terjadi dengan manusia? Mereka berusaha untuk bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, karena mereka punya anggapan dengan uang itu mereka hidupnya senang. Dan akhirnya manusia kebablasan. Untuk bisa mendapatkan kesenangan hidup, tidak jarang manusia akhirnya menghalalkan segala macam cara. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, dan itu terjadi karena manusia berpikir soal rasa itu sebatas senang dan susah. Padahal hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita melihat senang dan susah itu memang ada dalam hidup, tapi tidak berhenti hanya sebatas senang dan susah. Ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah fakta bahwa baik senang maupun susah itu ada dua jenis. Ada senang dunia, ada senang akhirat. Ada susah dunia, ada susah akhirat. Inilah yang membedakan manusia pada umumnya dengan orang yang beriman. Dan semua terserah kepada kita. Kita melihat rasa sebagai manusia atau sebagai orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rezeki 20 juta. Tentu kita senang. Tapi pernahkah kita membaca senangnya kita waktu dapat uang 20 juta itu senang dunia atau senang akhirat? Tanpa disadari, banyak di antara kita yang ketika dapat rezeki 20 juta itu senangnya adalah senang dunia. Padahal kalau kita mau, kita bisa saja senang akhirat dengan rezeki 20 juta itu. Dengan cara apa? Saya senang dapat rezeki 20 juta karena dengan rezeki 20 juta saya bisa infak lebih banyak, saya bisa sedekah lebih banyak, saya bisa menyantuni anak yatim lebih banyak, saya bisa membantu orang-orang miskin lebih banyak. Bukankah senang seperti ini adalah senang akhirat? Sebagaimana senang terbagi menjadi dua, ada senang dunia, ada senang akhirat, susah pun sama, ada susah dunia, ada susah akhirat. Hadirin, apa yang kita rasakan pada saat kita kehilangan uang 5 juta? Pasti susah. Itu susah dunia atau susah akhirat? Hampir bisa dipastikan itu susah dunia. Bagaimana kalau tadi malam kita tidak tahajud? Susahkah kita? Ya. Kalau tadi malam kita tidak tahajud, kemudian kita susah, betul-betul susah, itu jelas susah akhirat. Pertanyaannya, selama ini kita lebih susah kehilangan uang 5 juta atau kehilangan kesempatan untuk tahajud? Banyak di antara kita yang merasa kehilangan uang 5 juta itu lebih terasa daripada kehilangan tahajud. Padahal kita tahu tahajud itu lebih berharga dari uang 5 juta. Lebih berharga. Tapi banyak di antara kita yang kemudian semalam tidak tahajud, jam 9 memang susah mungkin, tapi jam 9, jam 10 rasa susah itu sudah hilang, sudah expire. Tapi kehilangan uang 5 juta rasanya nggak bisa hilang, itu susah walaupun sudah sebulan bahkan 2 bulan. Sehingga kalaulah kita merenung sejenak tentang keberadaan kita di hadapan rasa, maka saya jujur, saya lebih merasakan rasa dunia daripada rasa akhirat, baik ketika senang maupun ketika susah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita diminta untuk mencari kapan terakhir kali kita merasakan rasa senang akhirat, kita perlu berpikir lama, kapan ya saya terakhir kali merasakan senangnya akhirat, senang akhirat. Pada saat kita saya menemukan senang akhirat itu pada saat tadi malam saya sholat Isya. Saya senang sekali sholat Isya. Kenapa? Karena imamnya baca Qul ya kulhu. Kalaulah kita sholat berjamaah, kita senang karena imamnya baca Qul ya kulhu, maka pertanyaannya, itu sebenarnya senang dunia atau senang akhirat? Kita harus jujur mengatakan itu sebenarnya senang dunia. Sebab kalau senang akhirat, justru kita akan lebih senang kalau imam bacaannya panjang. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Tapi faktanya, kalau imam bacaannya panjang, baca Al-Baqarah sampai ayat 60 nggak ruku-ruku, itu kan pahalanya banyak. Tapi apa yang kita rasakan? Mangkel. Bukankah mangkel itu adalah rasa dunia, bukan rasa akhirat?
Jadi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah sangat lama kehilangan rasa akhirat dalam hidup kita. Dan ini sebenarnya musibah besar, musibah yang tidak kita rasakan. Tidak kita rasakan. Mungkin kita merasa damai-damai saja, nggak ada masalah. Tapi ketahuilah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, siapapun yang membiarkan hidupnya ditindas oleh rasa dunia, baik waktu senang maupun waktu susah, dia baru tersadar pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan ayat terakhir untuk hidup kita. Ketika Allah memberlakukan surat Ali Imran ayat 185 dalam hidup kita, innan nafsa la ammaratum bisma'af. Ketika Allah memberlakukan ayat terakhir Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, segala yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Allah mengatakan setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Ada redaksi, ada ungkapan yang tidak lazim dari ayat ini, yakni ketika Allah mengatakan setiap yang bernyawa akan merasakan mati, padahal dalam keseharian yang lazim adalah mengalami mati. Tapi kenapa Allah menggunakan kata merasakan mati? Tentu ada maksud. Allah seperti ingin memberitahukan kepada kita bahwa mati itu ada rasanya. Kalau dikatakan merasakan mati, berarti mati itu ada rasanya. Dan memang siapapun yang mati, termasuk kita, pasti akan merasakan mati. Pasti akan merasakan rasanya mati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kita dua pilihan rasa bagi orang yang mati. Apa dua pilihan rasa itu? Rasa dunia dan rasa akhirat. Dan ini logis karena mati adalah proses perpindahan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Kita pasti akan merasakan rasa dunia dan rasa akhirat. Terus mana rasa yang dominan? Rasa yang dominan adalah rasa yang paling dominan yang mana selama kita hidup? Apakah selama hidup kita didominasi oleh rasa dunia ataukah oleh rasa akhirat? Kalau ada orang yang dalam hidupnya didominasi oleh rasa dunia, segalanya rasa dunia, apapun rasanya rasa dunia. Nolong orang dibalas dengan keburukan, kita kecewa. Padahal kalau kita nolong orang dibalas dengan keburukan, pahalanya dilipat gandakan. Tapi kita kecewa, itu berarti rasa dunia. Maka orang-orang seperti ini pada saat ajal datang, maka yang dia rasakan adalah rasa dunia. Dan ini pedihnya bukan main. Kenapa pedih? Karena ketika dia mati, dia harus meninggalkan dunia yang dia ada rasa, pindah ke akhirat yang tidak ada rasa. Maka kita bisa bayangkan seperti apa pedihnya orang ini ketika ajal datang, ketika nyawa dicabut. Satu riwayat mengatakan kasyatin tuslahu wa hiya hayatun. Sakitnya nyawa dicabut itu seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan masih hidup. Atau bahkan Rasul mengatakan bagai ditebas sayatan 300 pedang. Itu bagi orang yang waktu mati rasa dunianya lebih kuat. Tapi tidak demikian halnya insya Allah orang-orang yang selama hidup ini rasa akhiratnya lebih kuat. Senang ketika sholat panjang, senang ketika amal baik dibalas dengan keburukan, senang ketika dihina orang, susah ketika ketinggalan sholat berjamaah, susah ketika masbuk, susah ketika tadi malam tidak tahajud, susah karena tidak bisa bakti kepada orang tua. Itu susah akhirat. Maka pada saatnya dia mati, insya Allah dia akan didominasi oleh rasa akhirat. Dia akan ringan sekali meninggalkan dunia. Kenapa? Karena dia meninggalkan dunia yang sudah tidak ada rasa, pindah ke akhirat yang sudah ada rasa. Maka orang seperti ini akan merasakan kematian adalah peristiwa yang paling indah dalam hidup. Bagi orang-orang yang seperti ini, tidak ada yang lebih indah kecuali ketika dalam keadaan sakaratul maut akan bisa melepas ajal insya Allah dengan kemuliaan husnul khatimah. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita saat ini hanyalah sedang menunggu datangnya ajal. Maka tidak ada pilihan bagi kita di dalam kita menunggu ajal adalah menguatkan rasa akhirat kita. Bagaimana kita selalu menemukan rasa akhirat di dalam seluruh peristiwa dan kejadian hidup kita. Ketika kita dapat rezeki, rasanya rasa akhirat. Ketika kita kehilangan rezeki pun yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Dipuji orang rasanya rasa akhirat, dihina orang pun rasanya rasa akhirat. Itu tugas kita. Bagaimana rasa akhirat ini betul-betul dominan di sisa umur kita. Terus apa caranya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita caranya lewat lanjutan dari ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang tuntas. Ada 3 langkah yang disampaikan oleh Allah, dan 3 langkah ini berkenaan dengan akal, hati, dan jiwa. Karena memang soal rasa akhirat melibatkan akal, melibatkan hati, melibatkan jiwa. Yang pertama melibatkan akal, berarti urusan mindset. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu lanjutan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna, sesungguhnya Allah hanya akan memberikan ujurakum, pahala amal kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allah hanya akan memberikan pahala amal kalian itu nanti pada hari kiamat. Ini kan membentuk mindset kita. Mindset kita bahwa berdasar ayat ini dunia adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita menerima balasan. Inilah mindset kita. Dunia ini adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita menerima balasan. Dan itu logis, sebab kalau dunia adalah tempat kita beramal dan tempat kita menerima balasan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan kita. Bukankah kadang kita melihat ada orang yang amalnya bahkan dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan maksiat, bahkan dia menyusahkan banyak orang. Hidupnya banyak menyusahkan orang. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya aman-aman saja, rezekinya mudah, hidupnya senang, hidupnya tanpa masalah, terjerat hukum dia bisa bebas. Ini kan kita bertanya, harusnya orang kalau amalnya buruk, amalnya penuh dengan kezaliman, hidupnya harus susah di dunia. Tapi faktanya tidak. Kok bisa begitu? Bukan kok bisa begitu. Dunia memang tempat kita beramal, balasan nanti di akhirat. Sehingga kalaulah kita melihat ada orang yang zalim, orang yang menyusahkan banyak orang, penuh dengan dosa dan maksiat, hidupnya senang, kita hanya bisa mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa Anda hidup senang padahal Anda penuh dengan keburukan. Enggak apa-apa. Di dunia Anda senang, enggak apa-apa. Tapi tunggu saja nanti di akhirat. Tapi kan kita enggak tega mengatakan seperti itu. Karena itu kita hanya berdoa, mudah-mudahan mereka sadar bahwa seburuk apapun amal mereka di dunia yang tidak ada balasan di dunianya, mudah-mudahan mereka sadar bahwa itu nanti akan ada balasan di akhirat, sehingga mereka mengubah hidupnya. Di sisi yang lain, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adakah orang yang takwanya jauh di atas kita, tapi rezekinya jauh di bawah kita? Kalau ada, itu kan yang membuat kita suka bertanya-tanya, ya Allah, dia jauh lebih bertakwa dari saya, takwanya melebihi saya, ya Allah. Tapi saya tahu beliau rumah saja belum punya, kendaraan tidak punya, mobil, motor apalagi dia tidak punya. Padahal takwanya jauh di atas saya. Dia hafal Quran, dia ahli ibadah, dia ahli puasa, dia ahli sabar. Sementara saya yang cuma segini-gininya melimpah segalanya. Itu kan kalau kita mau jujur, rasanya nggak adil. Sekali lagi, itu bukan masalah adil atau tidak adil, tapi memang ini fakta
bahwa dunia adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita menerima balasan. Kita mencukupkan balasan nanti di akhirat. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah kemudian melangkah di ayat berikutnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil. Ketika diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Berarti ukuran sukses adalah masuk surga, dan itu nanti di akhirat. Maka ini semakin menguatkan semua yang kita lakukan di dunia ini balasannya cukup nanti di akhirat. Karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, rasa akhirat akan terbentuk ketika seorang dosen bahagia karena bisa mengajar tanpa kemudian melihat apa hasil yang saya peroleh dari saya mengajar. Hasil itu tidak penting. Yang penting adalah kita beramal. Kebahagiaan kita bukan karena menerima hasil dari amal, tapi amal itu sendiri yang sudah cukup membuat saya bahagia. Kebahagiaan anak-anak kita jadi mahasiswa adalah belajar tanpa kemudian berpikir apa hasil dari saya belajar. Hasil dari saya belajar, hasil dari saya beramal nanti akan Allah berikan di akhirat. Terakhir kaitannya dengan jiwa, dan ini betul-betul mengunci. Kalau sampai kita tidak tersentuh oleh ayat ini, berarti memang ada masalah serius di dalam jiwa. Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Sehingga kalau ada orang yang hidupnya orientasinya adalah kesenangan, sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya kepada sang penipu. Tentu dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Karena itu ayat ini betul-betul semakin menguatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Dunia itu hanyalah alat, dunia itu adalah sarana. Tujuan utama kita adalah mendapatkan derajat setinggi-tingginya di yaumil akhir, dan itu akan kita rasakan pada saat di sisa umur ini. Rasa akhirat kita lebih kuat daripada rasa dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kekuatan kepada kita untuk semakin menumbuhkan rasa akhirat kita, sehingga bagi kita kenikmatan itu ada pada saat kita melakukan amal akhirat. Ketika kita melakukan amal-amal yang punya nilai akhirat, bukan pada saat kita hidup dalam gelimang kesenangan dunia yang itu cuma menipu belaka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, puluhan tahun sudah kami menjalani hidup di alam dunia ini tanpa kami sadari ya Allah. Ternyata sudah puluhan tahun kami didera oleh rasa dunia. Rasa dunia menindas kami, menjajah kami, menyita kami ya Allah. Kami lebih merasakan rasa dunia daripada rasa akhirat. Ya Allah, di sisa umur kami yang kami tidak tahu sampai kapan Engkau berikan kepada kami, izinkan ya Allah Engkau kuatkan untuk kami rasa akhirat. Kuatkan rasa akhirat kami ya Allah. Kuatkan rasa akhirat kami, agar apapun yang kami lakukan di sisa umur ini semuanya bernilai dan bermakna bagi akhirat kami. Di dunia ini kami hanyalah sesaat, sebentar dan sementara. Tidak dalam waktu yang lama kami pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Ya Allah, rahmati kami, rahmati kami, rahmati kami ya Allah, agar di sisa umur ini kami mengisinya dengan ibadah dan amal salih, dan jadikan ibadah dan amal salih kami kelak nanti akan meringankan kami ketika kami sakaratul maut. Tidak ada keindahan yang kami rasakan dalam hidup ini kecuali keindahan pada saat sakaratul maut. Engkau izinkan
izinkan kami bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadikan kalimat ini menjadi penutup hidup kami di dunia yang sementara ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah wa anta radin anna. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, khususan ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daihim برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.